Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Aprilia Anggraeni. Di sini saya bersama rekan saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester Digital Plannership Ibu Tarsina Sumarni Eskom Mkom. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dini Nur Aprilia. Lalu ada Erik Permana, lalu ada Hilmansyah, dan Mirta Amari Lydia. Video ini kami buat sebagai syarat ujian mata kuliah Digital Plannership semester 3. Langsung saja kepada pembahasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Erik. Kepada Erik, dipersilakan. Baik, terima kasih Dini atas waktunya. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dari proyek kami. Kami menamai proyek ini dengan nama Rangkul. Rangkul itu adalah sebuah platform layanan konsultasi yang bergerak di bidang jasa. Kami hadir dengan berdasarkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mental. Selain daripada itu, munculnya pandemi selama lebih dari 2 tahun memperburuk kesehatan mental masyarakat yang dikeluarkannya aturan lockdown ataupun pembatasan aktivitas dan produktivitas dari pemerintah. Selain ada pengertian, kita lanjut kepada visi dan misi dari perusahaan. Yang pertama itu adalah visi. Visi perusahaan Rangkul ini adalah menjadi sebuah brand startup yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan secara digital di seluruh Indonesia. Visi dari perusahaan Rangkul ini juga agar menjadi wadah dalam pencarian sebuah solusi dari permasalahan yang ada melalui konseling dan psikiater. Kemudian untuk misinya sendiri, yang pertama itu memberikan pelayanan dan jasa, serta memberikan pemahaman literasi dalam bidang kesehatan mental kepada masyarakat. Kemudian di poin 2 membuat suatu aplikasi yang bisa digunakan oleh pengguna agar dalam penyebarluasan informasi kesehatan mental. Kemudian melakukan inovasi dan berbagai ide agar masyarakat paham pentingnya mengenai kesehatan mental beserta cara pencegahan agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Dan pada poin terakhir, memberikan fasilitas kepada pengguna untuk mempermudah dalam pemberian obat. Selain pengertian serta visi misi, kita juga ada profil perusahaan dan nilai-nilai prinsip. Kita mulai dari profil perusahaan. Rangkul merupakan perusahaan yang menyediakan konsultasi dengan psikiater atau psikologi, menyediakan obat yang direkomendasikan oleh dokter, menyediakan fitur motivasi di beranda aplikasi, menyediakan fitur tips and trick cara menghadapi mental down dan seputar mental health, menyediakan fitur tuntunan gizi, serta nutrisi, dan juga masih banyak lagi fitur yang masih dalam perancangan kami. Kemudian kita beralih pada nilai-nilai dan prinsip. Yang poin pertama itu menciptakan sumber daya manusia yang lebih sehat dalam kesehatan mental. Kemudian kami juga memiliki prinsip integrity yang artinya perusahaan ini dapat dipercaya jika ada pasien yang menggunakan jasa perusahaan kami untuk menceritakan segala keresahannya. Dan pada poin terakhir, perusahaan Rangkul ini juga menerapkan prinsip bahwa pasien itu adalah prioritas kami. Pelayanan terhadap pasien juga harus seoptimal mungkin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya yang lain. Silakan Mirta. Baik, terima kasih kepada Saudari Erik. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunikan dan keunggulannya. Keunikan dan keunggulan dari Rangkul adalah Rangkul ini memiliki keunggulan yang bisa dinamakan aplikasi kesehatan mental, menargetkan untuk berbagai gangguan psikologi yang berfungsi untuk meningkatkan kondisi pelatihan keterampilan, dukungan sosial, mengetahui gejala, dan pengumpulan data pasif pasien. Yang kedua, Rangkul juga memiliki keunikan karena tampilan aplikasi ini juga akan dibuat menarik agar pengguna yang mengakses mudah dan tidak bosan. Lalu, ada sasaran dan tujuan.
Sasaran kami adalah seluruh masyarakat, baik itu orang dewasa dan remaja dan bimbingan orang tua. Untuk itu kami memulai promosi dari berbagai kegiatan yang bermitra dengan sebuah instansi kesehatan atau komunitas olahraga maupun mengadakan perkumpulan. Karena kami menganggap promosi ini akan lebih efektif jika terjadi dalam suatu kelompok ataupun dalam elemen masyarakat. Lalu ada tujuan. Yang pertama, mendapatkan keuntungan guna perkembangan operasional sistem yang mutakhir dan layanan jasa. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan jasa kesehatan, konseling, memberikan literasi pemahaman terkait kesehatan mental. Yang ketiga, ada membantu ataupun memberikan solusi kepada para pengguna sistem rangkul ini terkait dengan bimbingan konseling oleh praktisi yang terpercaya. Lalu, next-nya ada analisis SWOT dan strategi pemasaran. Analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatannya itu dari keunggulan fitur dan keunggulan tampilan. Lalu yang kedua ada kelemahan atau weakness. Yang pertama itu belum memiliki cukup pengalaman dan masih error. Masih terdapat human error. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Banyaknya konsumen. Yang kedua ada sistem pemasarannya. Yang keempat ada threat atau ancaman, yaitu keacuhan konsumen. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini, sasaran kami adalah seluruh masyarakat Indonesia dari segala usia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kami memulai promosi dari daerah perkotaan yang mayoritas penduduknya rentan terhadap serangan mental. Karena kami menganggap promosi ini akan lebih efektif jika terjadi dalam suatu daerah yang lebih maju. Lalu ada periklanan dan promosi. Yang pertama itu pakai media cetak kayak iklan, koran, majalah, komputer, dan lainnya. Yang kedua ada media internet. Yang ketiga ada event. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudara Hilman. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait rencana keuangan. Rencana keuangan dalam penjualan produk, pemilik startup mendapatkan untung 10% dari penjualan tiap produknya. Ditargetkan dapat menjual 50 produk setiap harinya dan diasumsikan harga tiap produk yang dijual adalah 130.000. Sehingga keuntungannya yang dapat dalam satu bulan adalah sebesar 195 juta. Di sini ada perhitungan BEP atau break even point, yang dimana BEP itu dihitung dari total fixed cost tambah lain-lain per keuntungan, yang dimana total fixed cost ini totalnya di business plan yang telah dirancang oleh kami atau dihitung oleh kami di laporannya itu totalnya adalah 63.650.000 ditambah kebutuhan lain-lain itu dengan harga totalnya itu 600.000 per 10.000. Sama dengan 6.425 produk untuk BEP-nya itu, dan untuk PBP itu sama dengan BEP per asumsi waktu jual, yaitu sama dengan 6.425.000 per 30 kali 50 sama dengan 4,3 bulan untuk PBP-nya. Bisa di next slide. Nah, untuk pinjaman atau investasi yang kami ajukan itu jumlahnya adalah sebesar 80 juta yang digunakan sebagai modal awal. Yang dimana perinciannya sudah dijelaskan di dalam laporan bisnis plan. Itu dengan menggunakan
bahan baku dan biaya dari fixed cost dan variable cost, serta biaya total yang dihitung. Dan untuk jadwal pembayaran kembali atau pelunasannya itu dihitung berdasarkan masa pinjaman 10 bulan, maka angsuran bulanannya itu dengan pokoknya 8 juta dan suku bunga yang berlaku flat 12% per tahun. Nah, untuk jadwal menarikkan rencana dan meluncurkan perusahaan itu jadwal peminjaman dan pembelian kebutuhan itu untuk pada tahun 2022 ini. Bisa di next slide. Saudara Bini. Ya. Nah, selanjutnya di sini terkait kesimpulannya dari aplikasi kami yang telah kami rancang itu rangkul sebagai perusahaan startup layanan konseling berbasis online yang diunggulkan memiliki strategi inti pengembangan bisnis untuk meraih visi dan misi yang berpihak kepada target pasar, yaitu masyarakat yang aware terhadap kesehatan mental. Produk dan jasa yang ditawarkan adalah berupa vitamin-vitamin yang memberikan efek terapi atau penyembuhan pasien atau para pengguna aplikasi rangkul ini, sedangkan untuk jasanya itu berupa layanan online konseling dengan para psikolog terkemuka dan ahli dalam bidangnya. Untuk sarannya sendiri, bisa di next slide. Untuk saran dari aplikasi yang telah kami rancang itu produk unggulan yang sudah diterapkan atau ditetapkan itu dikelola secara baik, seperti sistem packaging, promosi, dan forum komunitas berkaitan dengan kesehatan, terutama kesehatan mental. Rangkul dapat menentukan target segmen pelanggan dari sisi pembeli berdasarkan profiling data statistik yang dimiliki. Target segmen pelanggan tidak melulu berdasarkan jumlah data statistik yang akses ke internet, tetapi yang merupakan calon pelanggan yang potensial untuk memberikan barang dan jasa yang ditawarkan oleh Rangkul. Nah, mungkin cukup segitu dari laporan bisnis plan yang telah kami paparkan. Selanjutnya akan dijelaskan terkait demo aplikasi oleh rekan saya yang lain. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan website dari Rangkul ini. Nah, di sini ada tampilan beranda. Ada slogan kami, yaitu jangan pernah merasa sendiri karena kami ini ada untukmu. Lalu di sini itu ada topik konseling, di mana ini adalah produk-produk yang kami jual. Lalu pada fitur ini ada poster tentang Rangkul. Lalu di sini ada tampilan di mana kami menyediakan tour blog, lalu ada motivasi, lalu di sini juga kami bisa belanja. Nah, di sini rekan-rekan semua yang mengakses web ini bisa mengunjungi kami juga di Instagram. Instagram kami yaitu rangkul.official. Nah, kenapa harus dirangkul sih? Karena Rangkul ini konselingnya tuh bisa dilakukan di mana saja. Terus rahasia dan data konsumennya itu pasti terjamin. Terus pembayarannya juga sangat mudah. Nah, langsung saja ke fitur yang pertama, yaitu fitur belanja ya. Nah, di sini terdapat produk-produk yang kami jual yang dapat kalian pesan. Di sini ada kebutuhan obat-obatan. Kebutuhan obat-obatan ini bisa dibeli oleh kalian gitu sebagai pasien. Lalu di sini juga kami menyediakan fitur meditasi. Nah, ada meditasi tingkat spesial, meditasi tingkat tinggi, meditasi tingkat sedang, lalu meditasi tingkat dasar. Terus di sini juga yang bisa dibilang fitur utama dari bisnis kami yaitu konseling. Dan teman-teman di sini juga bisa cerita tentang konseling pekerjaan, terus konseling kecemasan diri, konseling percintaan, lalu konseling sosial, dan konseling pendidikan, yang terakhir konseling keluarga.
Misal di sini kita akan membeli atau memesan konseling keluarga. Nah, bisa diklik quick view. Nah, ini langsung diarahkan ke keranjang. Jika kita mau melihat deskripsi tentang konseling keluarga ini, teman-teman bisa klik view more details. Nah, di setiap produk yang kami jual, kami juga menjelaskan deskripsi produknya di sini. Nah, konseling keluarga untuk masalah-masalah dalam keluarga seperti permasalahan masalah pernikahan dalam rumah tangga, hubungan orang tua dan anak, pola asuh pada anak, dan lainnya. Terus, info produk dari ini, jenis konseling yang diambil akan diarahkan langsung dengan psikolog terbaik. Jadi, rekan-rekan semua jangan khawatir, karena kami bekerja sama dengan psikolog terbaik yang bisa menangani masalah-masalah Anda gitu. Lalu untuk kebijakan pengembalian dana jika tidak puas dengan konseling yang kami berikan, dana bisa dikembalikan setengahnya. Lalu untuk informasi pengiriman, ini kan pasti keamanan produk ini terjamin. Nah, misalnya kita masukkan keranjang dulu, terus kita beli produk ini gitu sebesar 100.000. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini untuk kelanjutan pemesanannya. Lalu periksa ini adalah pesannya, pesan produk yang tadi. Nah, ini pemesanannya sudah berhasil gitu. Nanti teman-teman bisa langsung kontak kami di admin melalui bubble chat ini atau langsung bisa diarahkan ke WhatsApp. Terus di Rangkul ini selain menjual produk-produk yang tadi sudah saya jelaskan, Rangkul ini juga mempunyai blog gitu. Blog ini kenapa kami buat? Karena kami ingin memberikan tips dan trik tentang kehidupan. Di sini yang pertama ada 5 cara membahagiakan diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Lalu cara mengatasi depresi dengan terapi pola pikir dan perilaku. Lalu 5 tips menjaga kesehatan mental menurut psikolog. Lalu ubah FOMO menjadi JOMO, merasa bahagia walau ketinggalan zaman. Nah, ini ada cara menghadapi stres dari Rangkul. Misalnya, kita lihat di sini cara menghadapi stres dari Rangkul. Nah, tampilan blognya itu ketika sudah diklik akan seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa penjelasan gitu. Di sini dijelaskan bagaimana cara menghilangkan stres agar lebih bahagia, dan penjelasannya ini cukup detail. Teman-teman bisa like dan bisa komen di sini untuk mendukung website kami itu. Lalu fitur selanjutnya yaitu ada fitur motivasi. Teman-teman yang membutuhkan motivasi gitu boleh berkunjung ke website kami, karena di sini ada beberapa motivasi yang mungkin akan membangkitkan semangat teman-teman gitu ya. Di sini ada slogan juga, jangan pernah menyerah dengan keadaan karena Rangkul ada untukmu gitu. Nah, ini sayangi dirimu. Di sini ada motivasi-motivasinya, bisa dibaca. Lalu pastikan bahwa rasa lelah tak akan kalah. Lalu bertahan jadi diri sendiri gitu, karena sulit mengubah orang yang ada penyakit hati. Sebaik apapun perlakuan kamu mungkin akan tetap buruk dan dipersalahkan olehnya. Semua cemoohan, ejekan, atau kata kasar yang mereka katakan kepada kamu tak perlu dihiraukan. Nah, mungkin untuk motivasinya bisa baca gitu. Di sini ada prioritaskan dirimu, lalu bertahan dalam tekanan,
lebih baik gagal mencintai daripada belum pernah mencintai, dan masih banyak lagi gitu. Nanti akan kami update. Lalu di sini ada tim rangkul. Nah, di sini ada kita sebagai pendiri rangkul. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Diniar Aprilia Anggraini. Di sini juga kalian bisa menghubungi saya lewat bubble Instagram ini, dan ketika diklik nanti akan tersambung ke Instagram saya. Lalu di sini ada rekan saya juga, Eri, dan ketika teman-teman klik bubble-nya ini akan tersambung ke Instagramnya Erik juga. Nah, di sini ada Mirta. Teman-teman bisa tersambung dengan IG Mirta gitu. Terus ada Hilmansyah. Di sini juga tersambung dengan Instagram Hilmansyah. Nah, mungkin itu saja. Terus untuk kontak, nah, kalian bisa hubungin kami kapanpun itu gitu. Untuk pelayanan pelanggan, lokasi rangkul ini ada di Jalan Karasak 63, Kabupaten Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Terus kami itu bukanya dari jam 9 sampai jam 7 malam. Untuk kontak personnya, di sini kami baru menyantumkan WhatsApp dan Instagram. Untuk pertanyaan mengenai produk dan layanan kami, bisa mengisi formulir dulu gitu di sini. Nah, itu saja, dan ini Instagram, ketika kita klik kontak Instagramnya Rangkul, yang ini Instagramnya Rangkul gitu yang baru launching, baru-baru ini, dan nanti insya Allah ke depannya juga akan diisi dengan motivasi-motivasi atau sebuah informasi yang bisa menyehatkan kesehatan mental kita gitu. Terus untuk WhatsApp ini akan diarahkan ke adminnya Rangkul. Mungkin itu saja demo aplikasi website yang sudah kami buat. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.